Rafaela, sering disapa dengan panggilan Miss Baby. Saya merupakan guru TK di salah satu kota pagar alam, yaitu di Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Pagar Alam. Sekolah tempat saya mengabdi adalah salah satu sekolah yang unggulan dan bergengsi dengan mengedepankan teknologi dan juga agama. Karena mayoritas peserta didiknya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan juga dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut membuat sekolah menjadi salah satu harapan orang tua untuk perkembangan optimal bagi anak-anak mereka. Sekolah dituntut untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang optimal. Salah satu di antaranya adalah media pembelajaran dan perangkat ajar yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga di era teknologi. Tantangannya adalah tuntutan akademik yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya sudah menjadi rahasia umum bahwa harapan orang tua ketika anak telah menyelesaikan taman kanak-kanak dituntut untuk sudah dapat membaca dan menulis dengan minimal mengenal angka dan huruf. Karakter anak yang aktif dan cepat bosan membuat guru harus memutar otak dengan idenya untuk menciptakan alat pembelajaran yang beragam. Kebutuhan akan media yang relevan dengan teknologi, artinya anak di era digital sudah paham teknologi dan tantangannya adalah bagaimana guru dapat menciptakan pembelajaran yang berteknologi. Keterbatasan waktu dan sumber daya, guru walaupun berada di sekolah unggulan dan fasilitas memadai, namun pada praktiknya, guru juga membutuhkan waktu dalam menciptakan alat pembelajaran yang inovatif, belum lagi dengan beban administrasi sekolah lainnya. Untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi, saya telah melakukan beberapa inovasi pembelajaran. Di antaranya, inovasi pembelajaran di bidang perkembangan literasi dan numerasi, menggunakan kartu yang diberi nama Smart Card, merupakan singkatan dari Sarana Media Aktif Responsif dengan Teknologi. Dengan bantuan Smart Card, saya dapat mengembangkan perkembangan literasi dan numerasi pada anak dengan ringan dan mudah, serta menggunakan teknologi yang ramah dengan anak. Inovasi ini saya kembangkan dengan berbagai langkah, yaitu mendesain Smart Card sesuai dengan kebutuhan anak usia dini dengan menggunakan warna dan gambar yang menarik, memetakan tema pembelajaran yang relevan, kegiatan yang dapat menstimulasi aspek perkembangan anak, yang di dalamnya terdapat pembelajaran sederhana seperti menirukan suara hewan, soal dan kegiatan interaktif yang dapat mengembangkan literasi dan numerasi, serta dilengkapi dengan QR Code yang dapat membawa anak pada aplikasi games edukatif yang anak mainkan. Blue, green, pink, blue again, and the last is purple. Good job. Nah, cara mainnya adalah nanti akan ditaruh kartunya di tengah-tengah. Silakan. Iya betul. Silakan nanti dipilih mau bentuk yang mana. Nanti silakan kalian kerjakan. Nanti ada kegiatan di dalamnya. Seperti yang ini, menebalkan huruf, terus hitung buah stroberinya berapa, tulis di sini, terus sebutkan rasa buah yang ada di sini. Paham tuh? Nanti yang sudah selesai duluan akan kita scan barcode di belakangnya, terus kita main games yang ada di iPad. Siap? Ready? Oke, hitungan ketiga boleh pilih mau yang mana ya? Iya, pintar. 9. Ini hubungkan lambang yang ke satu. Selesai. Ini buah apa? Buah apel. Rasa buah apel? Rasa buah mangga? Ini buah manis. Ini buah apa? Mangga. Rasa buah mangga? Sudah. Iya, manis. Oke, Arif sudah juga. Oke. Gambar apa, Arif? Matahari. Oke, silakan. Caca, suara hewan ayam. Tok, tok, tok. Bebek. Kambing. Bebek. Oke, good job. Oke. Caranya adalah pencet gambar kamera. Oke, arahkan ke barcode-nya.
dulu. Nah, sekarang kita udah masuk di gamesnya. Oke, siapa yang mau duluan? Oke, Naswa dulu ya. Naswa mau games yang mana? Sebutin hurufnya. A, P, E, Keunggulan L. smart card ini adalah dapat menarik dan ramah anak, mengintegrasikan unsur bermain dan belajar yang seimbang, mengembangkan perkembangan anak secara terarah, mendukung perkembangan teknologi yang edukatif, memudahkan guru melakukan observasi secara nyata, dan dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Namun, di sisi lain, smart card juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, seperti membutuhkan waktu dan kreativitas yang tinggi untuk mendesain dan menciptakan kegiatan pada kartu. Jika ingin dilakukan secara online, maka membutuhkan gadget dan jaringan internet. Dan perlu pendampingan intensif agar anak tidak terfokus pada layar gadget. Setelah menerapkan pembelajaran menggunakan smart card ini, saya mendapatkan beberapa dampak positif, baik terhadap penerapan di kelas, saya sendiri, dan rekan sejawat lainnya. Murid menjadi lebih aktif dan fokus saat terlibat banyak kegiatan, dan menuntut anak untuk berani bertanya dan melakukan diskusi bersama teman-teman. Beberapa dari rekan sejawat yang saya berikan informasi mengenai smart card ini mulai menerapkannya di kelas dengan berbagai teknik dan antusias masing-masing baik di tingkat TK maupun SD. Saya juga pernah mengajarkan smart card ini kepada guru di sekolah lain dengan respon yang positif, mulai menerapkannya walaupun masih ada beberapa yang terkendala jaringan. Bahkan, ada beberapa orang tua yang sudah menerapkan smart card untuk belajar bersama dengan anak di rumah. Melalui proses inovasi ini, saya belajar bahwa sebagai guru di era digital dan modernisasi, guru tidak cukup hanya menyampaikan materi, tapi guru juga harus kreatif dalam menciptakan alat pembelajaran yang mendukung perkembangan anak dan perkembangan zaman. Membagikan inovasi ini juga membuat saya menyadari pentingnya kolaborasi antara sekolah sebagai penyedia sarana dan prasarana, guru sebagai penyedia media yang kreatif, dan dukungan orang tua dalam penerapan di rumah. Karena ide sekecil apapun dapat berdampak jika adanya kolaborasi dan bersungguh-sungguh. Demikian inovasi pembelajaran yang saya buat. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan dampak positif untuk kita semua. Saya sangat menerima terhadap kritik dan masukan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Bersama kita bisa, bersama kita paca, sesama kita paca galau. Wassalamualaikum.